Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin semua yang kami hormati, semua pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati juga, kita kembali lagi dalam rutinan kita membahas kitab tuntunan sholat lengkap. Itu kita belajar Islam dari awal, kita belajar Islam dari dasarnya untuk kita menjadi orang-orang Islam yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita membahas di sini tentang rukun Islam. Kita pernah membahas di pertemuan yang kemarin. Kita membahas tentang syarat, ada rukun, ada sah, ada batal. Nah, sekarang kita membahas rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, atau hal-hal yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh orang Islam itu ada 5. Masih ingat keterangan yang kemarin tentang rukun? Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang dalam melaksanakan sesuatu itu. Nah, kita orang Islam ini harus melaksanakan rukun Islam yang jumlahnya 5. Kalau kita tidak mau melaksanakan yang rukun Islam yang jumlahnya 5, itu berarti Islam kita belum sempurna. Apa saja rukun Islam? Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita mengakui yang pertama bahwa kita ini memiliki Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Apa saja itu sholat 5 waktu? Yaitu sholat pertama dari sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Ini 5 sholat ini bisa disingkat dalam kata Islam. Islam, ya, Islam, I isya, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Islam, I isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Itu merupakan rukun yang kedua dalam Islam. Jadi kita sebagai orang Islam harus mengerjakan sholat, karena itu rukun. Ingat, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam bagi diri kita, ya, itu rukun. Yang kedua adalah mengeluarkan zakat. Zakat ini ada macam-macamnya, ya, nanti insya Allah kita akan bahas di bab-babnya, tapi ini sepintas. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Di antara zakat ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Terus yang keempat, berpuasa dalam bulan Ramadan. Nah, ini kita sebentar lagi akan sampai pada bulan Ramadan. Ya, kita bulan Ramadan ini harus wajib hukumnya bagi orang Islam untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yang kelima
menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji ini termasuk dari rukun Islam yang terakhir. Ini diperuntukkan untuk seluruh umat Islam yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Memang ibadah haji itu ibadah yang paling berat, ibadah raga dan juga jiwa, ya, butuh pengorbanan harta, benda, ya, itu ibadah haji. Itu rukun dalam Islam. Kalau kita ingin menjadi orang Islam yang benar-benar Islam, itu kita harus mengerjakan 5 tadi. Pertama, kita membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kita harus mengerjakan sholat. Yang ketiga, kita harus mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, ibadah haji. Itu rukun Islam. Kita akan membahas lebih dalam mengenai 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa? 2 kalimat syahadat yaitu 2 perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang Islam. Berarti kita harus mengucapkan kalimatnya, kita harus meyakinkan dalam hatinya. Apa itu lafadz syahadat? 2 kalimat syahadat itu seperti apa? Ya, 2 kalimat syahadat itu seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Kenapa ditambah 2 kalimat? Karena ini memang ada 2 pengakuan. Yang pertama, yang syahadat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu 2 kalimat syahadat. Mari kita Islamkan diri kita, kita kuatkan iman kita, kita buktikan bahwa kita bukan Islam keturunan. Banyak yang Islam keturunan tapi tidak memahami tentang syahadat. Maka kita harus belajar dari awal, kita mengenal syahadat dan kita belajar mengucapkan syahadat. Mari kita mengucapkan syahadat bersama-sama dengan meyakinkan hati, ya. Kita yakin, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita ucapkan bersama dan tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Itu artinya kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, kita benar-benar menjadi orang Islam. Tinggal kita pelajari, perdalam lagi tentang Islam, yaitu tentang kita mengerjakan sholat 5 waktu, tentang kita puasa, zakat, dan ibadah haji. Mari kita belajar bersama-sama untuk menuju menjadi orang Islam yang sempurna, ya. Terus mungkin kalian ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bisu, mohon maaf, yang tidak bisa berbicara? Ya, ada kan orang-orang yang
memang diberikan oleh Allah, orang itu tidak bisa berbicara. Bagaimana cara mengucapkan syahadatnya? Apakah harus dengan lisan? Tidak, karena orang itu tidak bisa berbicara, maka orang itu bisa mengucapkan syahadat ya dengan caranya mereka sendiri, seperti mungkin dengan kode-kode yang dipahami betul oleh orang-orang yang berbicara, oleh orang-orang yang tidak bisa berbicara, seperti itu ya. Itu seperti itu. Yang penting orang itu bisa dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat walaupun tidak dengan lisan, tapi bisa dengan isyarat-isyaratnya, dan dia orangnya benar-benar beriman kepada Allah, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, dan mengakui Nabi Muhammad adalah nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu boleh tanpa harus mengucapkan, karena memang itu udzur ya, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat seperti itu. Itu rukun Islam ya, rukun Islam yang pertama. Jadi apabila ada orang non muslim, entah itu agamanya apa atau orang itu tidak memiliki agama, kok orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan hatinya benar-benar membetulkan, membenarkan apa yang diucapkannya, maka orang itu hari itu juga, detik itu juga menjadi orang Islam. Contoh, ada orang non muslim yang diam-diam telah mempelajari agama Islam, atau diam-diam telah belajar mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz, daripada kiai tentang Islam, maka dia percaya, dia ingin masuk Islam, dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut saat itu juga bisa disebut sebagai orang Islam. Lah, kalau sudah Islam, kita tinggal melaksanakan rukun-rukunnya dalam Islam yang jumlahnya ada 5. Kalau sudah mengucapkan syahadat, berarti yang pertama sudah dilaksanakan, tinggal yang 4 ya. Itu seperti itu. Itu namanya kalimat syahadat. Itu syaratnya untuk menjadi orang Islam. Rukun menjadi orang Islam, yang pertama harus mengucapkan kalimat syahadat. Seperti itu pembahasan kita kali ini tentang rukun Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berguna, walaupun pembahasannya itu sedikit. Dan insya Allah kita berdoa semoga Allah memberikan kelapangan dada kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kita diberikan umur yang panjang, diberikan rizki yang lapang untuk beribadah kepada Allah, untuk memperdalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.